Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surajat Tanmi, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, dalam rangka penyelesaian tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu hukum. Akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Hakikatnya yakni tempat menemukan dan menggali hukum. Arti sumber hukum yang pertama sebagai asas hukum, yakni sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Yang nomor 2 yakni menunjukkan hukum terdahulu menjadi atau memberi bahan hukum yang kemudian. Yang nomor 3 sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Yang kelima sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum itu ada 2, yakni sumber hukum secara material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum diambil. Jadi merupakan faktor pembentukan hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut. Yang nomor 2 yakni sumber hukum formil. Ada 5, yaitu undang-undang atau statut. Yang B kebiasaan atau custom. Yang C keputusan hakim atau jurisprudensi. Yang D traktat. Yang E pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pengertian UU. UU adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Tingkatan peraturan yakni yang pertama adalah Undang-Undang 45, UU, Perpu, Kepres, kemudian Perda, kemudian Perdes. UU ada 2, yakni UU keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya, yakni bisa disebut adalah UU secara formil. UU dibuat oleh Presiden dan DPR. Kemudian UU material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Berlakunya UU menurut tanggal yang ditentukan sendiri oleh UU itu sendiri, yakni yang pertama pada saat diundangkan, yang B pada tanggal tertentu, C ditentukan berlaku surut, yang D ditentukan kemudian dengan peraturan lain. Berakhirnya UU yang pertama ditentukan oleh UU itu sendiri, yang B dicabut secara tegas, yang C UU lama bertentangan dengan UU baru, yang D timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan UU atau UU sudah tidak ditaati lagi. Ada beberapa peraturan yang berlaku terus atau extraordinary. Di Indonesia hanya 2, yaitu pemberantasan teroris dan pelanggaran HAM. Asas berlakunya UU yakni ada lex superior derogate legi inferiori, yang pengertiannya adalah UU yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Yang B lex speciali derogate legi generali. UU bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum apabila UU tersebut sama kedudukannya. Yang kemudian lex posterior derogate lege priori. UU yang berlaku belakangan membatalkan UU terdahulu sejauh UU itu mengatur hal yang sama. Kemudian nullum delegitim nulla poena sin previ legi pionet. Tidak ada pembuatan dapat dihukum kecuali sudah ada peraturan sebelum perbuatan dilakukan.
Jadi UU yang telah diundangkan dianggap telah diketahui setiap orang, sehingga pelanggar UU mengetahui UU yang bersangkutan. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang, sehingga merupakan pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, dan normal, atau perilaku yang diulang yang menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan itu baik. Kebiasaan atau dikatakan biasa adat, custom, akan menimbulkan hukum jika UU menunjukkan pada kebiasaan untuk diberlakukan. Pasal AB, kebiasaan tidak menimbulkan hukum kecuali jika UU menunjukkan pada kebiasaan untuk diberlakukan, kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, perbuatan itu harus sudah berlangsung lama. Yang B, menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Yang C, ada akibat hukum jika kebiasaan hukum dilanggar. Dalam pasal 1339 BW, persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan dengan tegas oleh persetujuan, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Ada 3 penyebab atau alasan seorang hakim mengikuti putusan hakim lain. Yang pertama adalah dalam sisi psikologis. Seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya yang kedudukannya lebih tinggi karena hakim adalah pengawas hakim di bawahnya. Putusan hakim yang lebih tinggi mempunyai gezak, ya, atau bisa dikatakan karena dianggap lebih berpengalaman. Kemudian dalam sisi praktisi, mengikuti putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Karena jika putusannya beda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang dikalahkan akan melakukan banding atau kasasi kepada hakim yang pernah memberi putusan dalam perkara yang sama agar perkara diberi putusan sama dengan putusan sebelumnya. Yang C, ketika sudah adil, tepat, dan patut, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Kemudian ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Bila diadakan oleh 2 negara, dinamakan bilateral. Apabila lebih dari 2 negara, dinamakan multilateral. Kemudian ada perjanjian terbuka atau kolektif. Perjanjian multilateral yang memberi kesempatan negara-negara lain yang tidak ikut mengadakan perjanjian untuk menjadi pihak. Perjanjian antar negara dibedakan menjadi treaty dan agreement. Treaty adalah perjanjian yang kurang penting. Treaty harus disampaikan kepada parlemen untuk mendapat persetujuan sebelum diratifikasi presiden atau kepala negara. Materi-materi treaty yang pertama adalah masalah-masalah politik atau yang lain yang dapat mempengaruhi haluan politik negeri. Yang B, ikatan-ikatan sedemikian rupa yang mempengaruhi haluan politik negara. Yang C, masalah-masalah yang menurut undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan harus diatur dengan UU. Sedangkan agreement merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain yang hanya disampingkan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepala negara. Fase atau tahap traktat. Yang pertama adalah sweeting. Penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan atau menghasilkan konsep traktat atau sweeting short code. Yang B adalah persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan.
Kemudian ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara, maka berlaku untuk semua wilayah negara. Di Afkondiging atau pengumuman saling menyampaikan piagam perjanjian, traktat berlaku setelah ratifikasi. Kemudian ada doktrin. Doktrin menjadi sumber hukum karena UU, perjanjian internasional, dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum sehingga dicarilah pendapat dari ahli hukum. Dalam hal ini berlaku communis opinio doctrine, yakni pendapat umum tidak boleh menyimpang dari pendapat para ahli. Kemudian ada asas Commentaries on the Laws at England oleh Sir William Blackstone. Ajaran Imam Syafi'i bahwa banyak digunakan oleh pengadilan agama dan putusan. Kemudian ada Trias Politica. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis. Dalam hal ini kita menjelaskan tentang hierarki ya. Hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang kelima adalah peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang kemudian ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yakni putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau base checking. Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Definisi undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kutip, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian ada Perpu. Dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kemudian ada PP. PP yakni peraturan pemerintah
adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada Perpres. Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada peraturan daerah provinsi, yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian ada peraturan daerah kabupaten atau kota, yakni peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam tutur kata. Saya Muhammad Surajat Tamimi, Prodi Hukum Keluarga, dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.